to your journey. Never live a half-lived life. Always stay connected to your Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Hasan dari channel Pak Dosen Komit, Komputer dan IT. Ya. Nah, kali ini saya hadir spesial di Kota Mataram, di Pulau Lombok, di salah satu podcast yang sangat terkenal di Kota Mataram. Dan saya hari ini, malam ini bersama sahabat saya, kolega saya, senior saya, ya, konten kreator terkenal. Beliau adalah Pak Yusron Saudi. Ya, kita sama-sama alumni dari Ahmad Dahlan, Kamada NTB. Kamada NTB, siap Bang. Dan beliau adalah seorang motivator buat saya dalam hal bagaimana menjadi konten kreator. Nah, mungkin di channel Pak Dosen Komit ini, Pak Yusron, jadi kita ingin berbagi bagaimana konten atau bagaimana menjadi penyedia konten, bagaimana untuk podcast ya, karena kan Pak Yusron adalah host atau owner dari YET Podcast. Siap berbagi cerita. Dan hari ini kita bertukar peran, Bang. Oh, boleh. Biasanya saya narasumber, sekarang saya jadi host. Iya, kita berbagi peran. Oke, mungkin dikenalkan Pak Yusron. YET Podcast seperti apa konsepnya? Silakan. Ya, Bang. Cerita asik, cerita lucu kali ini. Pak Dosen Komit ya? Kok Pak Dosen Komit? Pak Dosen Komit. Komputer dan IT. Komputer dan IT. Wah, ini channel keren. Sahabat YET Podcast ini dukung ya channel ini karena Bang Hasan akan banyak berbagi cerita, banyak berbagi inspirasi di sana. Tentu dengan sahabat-sahabat yang capable di situ, yang kompeten gitu ya. Baik, Bang Hasan, jadi agak grogi juga rupanya ya. Ya, beberapa waktu yang lalu Bang Hasan menjadi narasumber saya di sini berbagi kisah inspiratif sangat luar biasa. Hari ini kita balik perannya. Kita bertukar nih ya. Oke, Bang Hasan, kalau kita berbicara konten kreator ini ya, jadi sudah bukan barang asing lah. Sudah bukan barang mewah lah ya, kita katakan gitu untuk saat ini, karena ada di mana-mana gitu. Jadi semua orang yang memegang smartphone, menurut saya ya bisa membuat konten ya. Dia seorang konten kreator gitu. Nah, jadi cuman mau nggak? Seperti YET Podcast ini. YET Podcast ini pun pada dasarnya ya karena dulu ada kamera di sini. Nganggur kameranya. Jadi mau kita apakan gitu loh. Jadi setelah saya coba berpikir konten apa kira-kira, perlu juga saya pikirkan gitu, apa yang bisa kita angkat. Tentunya konsep terdekatnya adalah ketika kita tidak ingin susah ke depannya. Jadi kita tidak ingin dibebani oleh pekerjaan. Ini kan sambil lalu lah, artinya ya kapan kita sempat, kita ngonten lah bahasa ininya Bang Hasan ya. Gitu. Memilih bentuknya podcast. Jadi kan konten kreator kan banyak jenisnya nih. Ya, ada yang vlog, ada yang traveling gitu ya. Memilih podcast, alasannya. Memilih podcast itu tentu sebuah perjalanan, Bang. Gitu. Jadi perjalanannya itu tentu karena saya yakin semua konten kreator pemula pasti merasakan apa yang ada di depan mata pasti gatel mau divideokan. Iya, betul. Nah, ini semua saya yakin fase ini semua kita sebagai konten kreator akan mengalaminya gitu. Nah, ketika kita sudah mencoba misalnya ini itu sudah kita syuting nih. Semua kita taruh di channel kita. Tapi kok biasa saja channelnya gitu ya. Nah, kita lihat yang berkembang apa. Misalnya dari udah punya 100 Bang Hasan nih. Tapi yang naik di situ mana? Dan tentu yang mudah dibuat, Bang. Jangan sekali kita buat kita kapok gitu jangan. Jadi karena saya merasa kok asik ya ngobrol gitu. Nah, terus saya pikirkan bagaimana peralatannya gitu. Jadi karena ngobrol itu asik menurut saya, nanya orang kayaknya sesuatu
nanya tentang sesuatu, kemudian kita tiktokan jawab. Iya. Itu jadi sesuatu yang menarik. Gitu. Itu yang membuat saya hanya asik. Dan saat itu belum banyak. Nah, belum banyak yang membuat konten yang podcast. Jenisnya podcast. Iya. Kalau sekarang hampir semua banyak ya. Iya, justru iklim itu yang kita butuhkan, Bang. Makin banyak konten podcast, justru itu menandakan bahwa masyarakat kita ternyata ingin menonton konten orang ngobrol yang berisi. Tentunya kan nggak mungkin kita ngobrolin, misalnya podcast ini kita namakan gibah misalnya kan. Kan nggak mungkin, Bang. Nah, jadi pasti ada sesuatu yang kita bicarakan dan insya Allah itu bermanfaat, Bang. Mungkin itu, Bang, pilihnya. Betul. Memulai membuat YS Podcast. Itu tahun berapa, Bang? Mulai. Setahun yang lalu lah, Bang. Oh, setahun. Jadi setahun yang lalu, ketika saya tidak lagi di penyelenggara sebagai pengawas lembaga penyiaran, jadi saya coba nih karena kegiatan di kampus juga kan kita sama-sama pengajar ini. Saya sedang berhadapan dengan dosen IT. Oke, sahabat Pak dosen, jadi perlu saya sampaikan beliau Pak Yusron ini adalah sebelumnya ketua KPID. NTB, Provinsi NTB, gitu kan. Nah, setelah tidak aktif di sana, kemudian aktif di podcast ini, ya. Oke, awal perjalanan 1 tahun yang lalu itu mungkin bisa di-sharing, Pak Yusron. Suka dukanya lah, mungkin banyak dukanya atau mungkin ya. Kita bongkar siapa tahu nanti teman-teman sekalian, sahabat Pak dosen ingin membuat podcast juga, mungkin di sekolah, mungkin di OPD-nya, di dinasnya, gitu ya, di desa, mungkin sekarang sudah mulai ke sana. Siapa tahu bisa menapaki jejak, napak tilasnya. Oke, silakan. Menarik ini, sahabat Pak dosen ini, apapun yang kita mulai, tentunya melalui sebuah perenungan, pertapaan, Bang. Pasti kita memikirkan keberlanjutan, Bang. Yang saya pikirkan awalnya, kalau kita memikirkan hal yang ribet, misalnya bagaimana nanti saya mau menghadirkan narasumber, bagaimana nanti, percayalah nggak bakalan jadi, Bang. Karena berat ya mikirnya. Iya, karena di awal kita sudah mikirnya beban berat gitu. Nah, kalau mau cepat jalan, mikirnya yang santai saja. Nah, makanya coba perhatikan konten-konten saya di awal, kan itu tetap ada juga di sana. Konten saya awal, Bang, saya cari orang terdekat, bahkan adik saya saat itu yang bisa diajak narasumber sebagai narasumber. Adik saya baru lulus Akpol, adik ipar saya baru lulus itu, saya langsung bagaimana inspirasinya, bagaimana perjalanan itu saya jadikan. Terus orang-orang dekat, teman saya SMP tuh jadi tuan. Jadi apa? Kita mulai saja dari hal-hal terdekat. Jadi berikutnya ketika podcast kita ini sudah banyak dilihat, dikenal. Pada akhirnya, ya bukan sih saya mengarah ke sana, Bang. Pada akhirnya kita berbicara branding. Semuanya yang kami percaya sebagai konten kreator, Bang. Sebuah video akan memiliki takdir mata penontonnya. Percayalah. Tapi kan syaratnya video itu harus kita buat, Bang. Nah itu dia. Kalau kita buat, gimana kita tahu kan? Iya. Nah jadi mulailah kalau menurut saya, mulai dari hal-hal terdekat. Misalnya materi, Bang. Saya bisanya apa gitu. Saya apa yang bisa saya angkat. Nah, kalau Pak dosen, wah, bahas IT dan itu konten yang evergreen. Kalau Bang Hasan mengangkat IT, kan IT ini nggak pernah mati. Betul. Dan berkembang ada di setiap lini kehidupan masyarakat. Betul. Jadi hal-hal yang terdekat dari itu, dari masyarakat kita, semua menjadi bisa konten gitu, Bang. Gitu. Jadi percayalah kalau kita dasarnya adalah dirimu adalah konten, melekat di diri kita, nggak susah deh. Itu aja untuk memulainya, Bang. Oke, jadi untuk memulai kita memang harus mencoba, kemudian membuat, tentu ini juga akan sangat penting juga bagi channel Pak Dosen Komit ini karena kita akan memulai channel ini dan akan berusaha untuk memberikan yang terbaik tentu, Pak. Siap, Bang. Nah, kemudian saya dapat info juga, jadi Pak Yusron juga aktif di komunitas-komunitas YouTuber. Ini bisa dicerita di komunitas mana nih ceritanya? Jadi menarik, Bang, betul. Konten kreator itu sangat disarankan berkolaborasi, Bang. Jadi konten kreator kalau mau cepat besar,
itu harus membuka diri. Oh gitu. Nggak ada ceritanya seorang Bersaing content gitu creator ya. besar sendiri. Iya. Dia nggak pernah collab, kan kita kenal collab tuh. Iya, Nggak collab dengan konten kreator lain, sulit berkembang. Jadi kita harus memiliki komunitas. Iya, Nah, komunitas ini tentu yang saling support. Nah, dan beberapa waktu yang lalu, ini gara-gara podcast lagi nih. Iya. Gara-gara saya buat podcast, beberapa konten kreator ada itu tempat ngobrol, tempat bercerita katanya. Karena di konten mereka, teman-teman YouTuber ini butuh ngobrol, sharing ke secara mereka sukses itu di channelnya belum ada tempatnya gitu. Nah, jadi mereka melihat wah itu ada tempat. Akhirnya teman-teman YouTuber pada ngehubungin gitu. Gimana Bang kalau kita ngobrol? Oh ya, saya sangat terbuka. Saya bilang ayo. Nah, dari obrolan itu berkembang. Kayaknya kita harus kumpul deh. Kayaknya kita harus ketemu, kumpulkan semua teman-teman yang memiliki satu visi, satu tujuan. Tujuannya apa? Ya dengan kumpul tentu banyak ide, banyak cara, banyak peluang-peluang besar ke depan yang bisa kita manfaatkan bersama. Akhirnya terbentuklah YLC, YouTuber Lotim Community. Lombok Community. Nanti kita akan ada di bawah ini alamat komunitasnya alamat website maupun channelnya yang ada ya. Betul Bang, jadi program YLC apa saja? Ya YLC ini kegiatannya. Ya kegiatannya bukan hanya sekedar belajar YouTube ya. Tapi di YLC di situ juga berbagi pengalaman manis pahit yang senior. Iya, betul, antara yang sudah misalnya nih ada YouTuber yang melakukan kesalahan tanpa sengaja. Dari situ kita belajar case-nya gitu loh. Apa yang salah di sini? Ternyata nah teman-teman yang lain jangan lakukan. Nah, akhirnya kita bisa belajar di situ bahwa kesalahan teman-teman yang lain kita pakai untuk membangun yang lain. Nah, terus kemudian ada juga pas Zoom-nya di situ. Jadi teman-teman yang sudah gajian berinfak sedekah. Nah, jadi banyaklah. Terus teman-teman juga membuat kelas belajar, Bang. Jadi nggak mungkin juga Pak Ketua itu Bang Rodiman itu meluangkan waktunya 24 jam untuk seluruh anggotanya. Jadi kita rapat akhirnya buat kelas gitu loh, buat kelas khusus untuk siapa yang tertarik, siapa yang ingin belajar lebih jauh bisa di sana gitu. Biar lebih biar lebih fokus dan lebih lebih mendalam lah. Betul Bang, betul, biar lebih manfaatnya itu lebih luas lah, lebih luas untuk teman-teman gitu. Kelasnya ini online, offline? Kelas untuk sementara kita buka kelas online-nya. Kalau offline mungkin lebih ke kopdar. Kopi darat, bahas keluh kesah. Itu asiknya. Menarik sekali nih, sahabat Pak Dosen. Jadi ini ada kelas online dari komunitas YLC sehingga nanti boleh yang dari luar untuk ikut. Boleh, pesertanya juga se-Indonesia juga. Wah, luar biasa. Ternyata yang walaupun di Lombok Timur atau di Mataram, tapi pesertanya dari berbagai daerah. Ya, sudah banyak teman-teman luar daerah juga. Terutama yang akan memulai bagaimana membuat konten kreator atau membangun podcast. Betul. Karena kalau kita misalnya hanya jalan begitu saja, mencoba begitu saja, kadang susah dan lama. Nah, kalau dengan komunitas, dengan kelas khusus, bisa lebih cepat. Karena yang akan mementorkan tentu yang sudah berpengalaman dan sudah sukses. Insya Allah Bang, itu yang sudah memiliki jam terbang lah, sudah menjadi senior di YouTube, walaupun teman-teman itu masih muda Bang. Nah, tapi kan mereka senior di situ. Maka kita belajar berguru ke adik-adik kita itu gitu. Ya itu Bang. Nah, terus yang sampai dengan saat ini tentu YS Podcast sudah dikenal, sudah subscribernya udah banyak, viewersnya udah banyak. Amin. Siapa yang sudah pernah diundang ke sini? Mungkin toko-toko atau artis mungkin gitu Pak Isran? Ini menjadi sebuah hal yang tidak saya pernah bayangkan Bang. Dengan podcast ini ternyata kita membuka sebuah jaringan yang tidak bisa kita prediksi. Orang yang menonton kita jelas tidak bisa kita prediksi Bang. Banyak kejutan di podcast. Jadi betul. suatu saat saya ke temen ke daerah lain gitu, ternyata ada yang sudah menonton.
konten ini. Jadi, wow, saya bilang manfaatnya ternyata luar biasa. Ada yang merasa terbantu gitu. Jadi dengan konten-konten ini, saya merasa ya, ada beberapa konten justru saya merasa ya memang sebelum berapa sih Bang. Tapi karena konten tersebut itu membantu orang gitu. Ada itu. Cuma saya nggak bisa sebutkan Bang. Oh gitu ya. Karena ya ada itu luar biasa. Jadi kalau kita berbicara dampak, dan saya nggak pernah pikirkan dampaknya Bang. Jadi yang saya pikirkan hanya ya buat saja. Konten, betul. Konten ya, tapi dampaknya kita nggak tahu. Apa yang kita bisa buat, Betul. Kalau mengenai siapa narasumber yang hadir ke sini, nah banyak, ini lagi. Alhamdulillah. Tokoh masyarakat artis, kita, ya artis, ada yang dari Jakarta yang ke sini, gitu. Artinya ini akan menjadi sebuah media untuk sharing. Betul. Banyak sekali inspirasi sebetulnya. Lombok ini dan Sumbawa mungkin kan event-event nasional bahkan internasional kan banyak. Betul. Tentu sudah menjadi sorotan ya. Betul, sorotan masyarakat. Iya, betul. Nah ini yang kita harapkan makin banyak konten kreatornya di situ, Bang. Betul. Ini akan memperkaya orang yang mengenal daerah kita. Itu harapannya. Nah, saya berharap banyak nih. Ini Pak dosen ya. Pak dosen komit nih harus mengangkat banyak hal di Sumbawa. Selain tidak hanya namanya komit komputer dan IT, tapi benar-benar komit untuk membuat konten. Itu wajib. Itu wajib sama-sama. Jadi tidak ada kata sekarang sudah, Bang. Jadi ketika kita mengeluh dengan konten-konten yang beredar selama ini di media massa ya, tapi kita tidak ada kemauan untuk membuat, sama aja bohong, Bang. Dulunya konten nggak bermanfaat gitu, tapi kita nggak mau buat. Ya gimana gitu. Nah itu yang menjadi kendalanya, Bang. Jadi mudahan ke depan bisa ya dengan konten kita berharap bisa berkontribusi sedikit lah, Bang. Itu ya harapannya. Oke. Apa yang belum tercapai atau terwujudkan di YS Podcast? Yang belum, yang menjadi impian ini kira-kira terbesar. Kalau kita berbicara capaian, kita harus punya capaian nih. Harus dong. Betul. Jadi sejak awal memang kita harus berbicara capaian, kita harus berbicara target gitu. Cuman boleh muluk-muluk, Bang. Nah ini enaknya gitu. Ketika kita ingin targetnya sangat tinggi tapi tidak bisa juga ya. Sebenarnya sederhana saja. Ya, menjadi konten kreator itu nggak usah target terlalu muluk-muluk saja. Jadi niatkan saja lah konten, semoga nanti bisa bermanfaat. Gitu. Jadi kalau kita tiba-tiba langsung target sekian, saya harus dapatkan sekian juta karena kita nonton konten-konten kreator yang sukses. Kadang kita lupa konten kreator yang sukses itu ternyata udah lelah berdarah-darah, Bang. Sudah capek mereka, sudah sekian tahun, sudah sekian sudah banyak pengorbanan. Nah itu yang kita lupa, Bang. Nah sementara kita yang baru memulai sudah targetnya tiba-tiba pengen 100 juta per bulan. Nah ini harus imbang. Artinya betul. Kita ya dari podcast juga ternyata kita bisa belajar, Bang. Jadi kita bisa belajar, teman-teman YouTuber khususnya yang sudah berbagi kemarin di sini, teman-teman yang dari Lombok ini. Ternyata perjalanan mereka itu ya rata-rata di atas 5 tahun baru bisa sukses. Iya. Gitu ya. Ternyata butuh lompatan, butuh berdarah-darah, butuh keringat. Nah ini yang teman-teman harus pahami dulu. Jadi tanamkan dulu deh konten, semoga konten saya bermanfaat dan menjadi amal jariah. itu sukses tidaknya urusan belakang ya. Itu dampaknya lah. Betul. Ya dampaknya kalau ternyata banyak yang suka, kemudian bisa monet dan pada akhirnya bisa mendatangkan cuan, itu dampaknya saja. Menurut saya kalau memang kita buat hal-hal yang baik, ya insya Allah manfaatnya nggak jauh deh, Bang. Cuman nunggu waktu aja, Bang. Nah itu semoga waktunya tidak lama. Gitu. Itu dia, Bang. Oke, Pak Yusron, ini kan Pak dosen komit ini kan tentu akan mengupas terkait komputer dan IT, ya. Tentu ketika kita berbicara konten kreator, kita berbicara podcast, tidak lepas dari IT-nya nih. Awal-awal atau mungkin sampai sekarang, gimana urusan IT-nya? Apakah ada belajar khusus kah atau yang punya background kah? Sehingga sampai dengan saat ini, YS Podcast. Ini menarik, Bang. Ini kita yang awal-awal di kuliah memang
dekat dengan IT Bang ya. Ya, teknik masalahnya. Ya, teknik. Oke. Bang Hasan informatika, saya elektro. Sebetulnya saya juga nggak dapat juga itu pelajaran editing kalau di Iya, betul. di Nggak kuliah. dapat itu. Nggak ada itu. Nyolder, iya, Pak, kalau elektro kan? Iya betul. Terima bongkar tidak terima pasang. Iya. Oke. Nah, menariknya gini Bang. Ketika jadi mahasiswa, ternyata saya lebih tertarik dengan multimedia. Jadi di situ saya ngikuti pelatihan IT dulu, PC Plus kan, ingat banget kan? Iya, betul. Ada tablet PC Plus gitu Iya. kan. HP ya Masya Allah, hal yang sangat betul, luar betul, biasa betul, kan. betul, Kita betul. tulalit, HP tulalit kita. Hmm. Mencari HP itu ada sebuah tablet PC Plus yang membahas komputer dan handphone kan saat Iya, itu. iya, iya. Ada pelatihan di UGM, saya ikuti di situ Bang. Karena saya sebagai ketua HMPS, Teknik Elektro. Teknik elektro. Ada undangan Bang dari UGM ke Teknik Elektro. Maka ya karena saya tertarik, ketuanya saja hadir. Nah dari situ saya mengenal editing Bang. Itu 2003. Itu tahun 2003. Betul. Saya ingat betul ya. Saya ngikuti pelatihan selama 3 hari di UGM. Berdasarkan modal itu, kan komputer kita nggak punya Betul. Bang, laptop yang khusus untuk ngedit. Nah, Itu nggak ada, apalagi smartphone. Mohon maaf gitu. zaman itu ya. Zaman 2003, itu ya betul, nggak ada. betul. Akhirnya pelan-pelan bisa beli komputer dan disitulah saya belajar. Pertama kali itu Adobe Premiere 6.5. Saya ingat betul. Yes. Nah di Iya, situ iya, iya. saya belajar. Akhirnya beberapa editan mulai dikenal kampus. Nah mulailah prodi Aktif di TV UAD. TV UAD. Ya gitu Oke, pada akhirnya Bang. Jadi itu ya apa, perjalanannya sehingga perjalanannya. ya secara teknik sudah tahu. editing ya wajib. Iya, Menurut iya, saya iya. konten kreator itu wajib. Memang ya. Karena untuk memulai Bang, untuk melibatkan, merekrut Nah, tenaga itu tidak perlu bisa dipikirkan. ya, kita ada keterbatasan Iya, untuk merekrut banyak Rekrut. orang karena Iya. kita sedang merintis. betul. Meng-hire langsung Iya. 10 editing gimana Bang? Waduh. Kalau Jadi- bisa sendiri kenapa harus orang lain ya? Ya, itulah Oke. konten kreator itu biasanya ya jadi belalang tempur. Ya jadi konten kreator, ya jadi editingnya, jadi talentnya, jadi Iya. semuanya harus ya all in one Bang, peran seorang konten kreator Iya, ketika iya. memulai. Kalau udah settle nanti udah punya semua ya apa-apa, itu kan membuka lapangan pekerjaan. Artinya kita tetap harus belajar IT walaupun background kita bukan IT. Ya, Ya. itu wajib dah Bang. Wajib. Ya, itu wajib. Ya, karena bagaimanapun ya saya juga sampaikan pada sahabat Pak dosen, walaupun kita membahas komponen IT, bukan berarti harus orang IT, harus Ya. punya background IT. Siapapun dia, ketika mau belajar, Ya. ketika mau bersungguh-sungguh, tentu akan bisa mahir, akan Betul. bisa memanfaatkan IT. Karena apa? Kita sekarang di nyaman yang memang sudah IT. Betul. Kita sudah dimudahkan dengan perangkat yang ada, ya kan, dengan koneksi internet yang Ya. ada. Apa yang tidak bisa kita lakukan sekarang? Semua bisa ya kan? Bang. Ya, Anak SD sekarang udah bisa betul. ngedit-ngedit kan, walaupun pakai aplikasi yang Ya. instan gitu ya. Betul. Tapi kan sudah bisa gitu. Apalagi kita yang sudah besar, gitu Betul. kan? Ya. Nah, jadi sudah punya background Ya. IT, kemudian mengerjakan sendiri, kemudian jadilah YS Podcast. Ya. Perangkatnya sekarang saya lihat, wah canggih-canggih semua. Berarti Ya. perlu modal besar dong, Pak Isra. Ini Nah, kan hubungannya ke situ. ini Iya. pertanyaan yang Iya. yang banyak sekali Iya. diinginkan ke saya. Saya menyatakan mungkin iya. Iya. Di satu sisi saya menyatakan ya wajib. Di satu sisi Bang Iya. ya. Tapi untuk memulai, kalau kita langsung menyatakan wajib, nggak bakalan ada konten kreator. Nah, ya sanggup kita kan? Iya, Oh. jadi saya pun memulainya nggak seperti ini. Iya. Jadi saya mulai dulu dari mic condenser yang biasa, yang satu paket itu Bang. Satu paket mic itu yang Iya, iya. dulu ya noise-nya besar sekali. Jadi, tapi kan kita evaluasi perjalanannya Bang. Ya makanya untuk memulai, kalau sekarang konsepnya ya, kalau dulu kan belum ada clip on kayak gini Betul, Bang. ya. Belum bisa gitu loh. Iya, iya. Dulu harganya 4 sampai 5 Iya. loh. Klip-klip on yang canggih kayak gini. Ini enak banget sekarang. Iya ya. Nggak perlu pakai mixer, Nggak cuma berdua perlu. ya. Jadi langsung colokin di HP. Iya, Nah, kalau iya. saya dulu ketemu alat kayak gini, ya inilah yang saya Sudah pakai. duluan ya gitu. Iya. Nah, itu jadi Iya, iya, iya. pergunakanlah alat yang mana yang kita ada miliki. di sekitar Iya. kita. Ya. Jadi kalau memiliki dan sekarang saya menyarankan konten kreator itu smartphone. Betul. Jadi smartphone saat ini sangat canggih. 4K. Udah
pakai itu saja. Ya. Nah, tinggal tetap harus belajar. Nah, itu dia. Framing, Betul. teknik syuting, moving Iya, iya. kamera, frame. Ini kan hal-hal Iya, yang iya, ya iya. pencahayaan. Betul. Itu modalnya Bang sebetulnya. Kita kembali lagi, modalnya adalah pengetahuan. Betul. Teman-teman harus belajar cara mengambil gambar. Kemudian, misalnya kalau podcast nih, Ya. gimana caranya jadi host? Nah, itu dia. Ah, Apa yang itu. harus kita tanya? Iya. Nah, Jangan-jangan kita dapat tanya-tanya nanti. jangan bengong nanti kan. Nah, itu. Iya, Jadi betul. itu yang harus. Saya pun kan di belakang layar sebetulnya, Bang. Saya dulu yang merekrut presenter, ya saya nilai presenter. Iya. Kalau saya di depan kamera, ya mohon maaf, nggak bisa ngomong dulu. Iya, betul. Ya, tapi akhirnya pengalaman aktivis lagi nih Betul. kepake, Bang. Iya, iya, Ya, iya. karena dulu kita biasa berorasi Betul. di depan umum, akhirnya Itu dia. mental itu yang kepake. Apalagi kita seorang dosen lagi. Iya. Wah, kalau kita seorang dosen udah biasa ngomong di depan Iya. mahasiswa kan. Harusnya Modal kita besar. ini sahabat Pak dosen yang Hmm. mungkin sebagai guru, Iya. sebagai dosen, harusnya punya peluang besar untuk menjadi konten kreator. Kenapa? Sesibuk-sibuknya kita masih bisa untuk ngonten, terutama hari-hari libur. Betul, Bang. Apalagi sekarang tugas-tugas dari mahasiswa, tugas dosen, Mm-mm. ya, tugas guru itu sudah arah-arahnya ke video Betul. dan harus dipublish di YouTube. Nah, syarat kenapa nggak sertifikasi. sekalian? Kenapa nggak sekalian? Ya kita Sepakat. ngonten aja gitu Pakat, kan. Bang. Pakat. Nah, sehingga ya sahabat Pak dosen, kita perlu mulai Ya. bagi yang mau terjun ke dunia konten kreator maupun podcast, ya tidak usah mikir yang berat-berat, kita mulai saja buat yang bisa kita buat. Ya. Tadi seperti saran Pak Yusron adalah jadikan kita sendiri ini sebagai konten, ya, Pakat. untuk kita buat ya dengan perangkat yang ada, smartphone, koneksi internet, saya rasa sudah cukup gitu ya. Kemudian buat aja kontennya, kita tidak tahu yang mana yang akan booming, yang akan viewsnya tinggi, Betul. sehingga nanti dari situlah kita mengevaluasi dan berjalanlah nanti Sepakat. dengan baik gitu ya. Pakat. Oke, Pak Yusron, sepertinya Ya. banyak sudah yang kita bahas, banyak sekali ilmu yang kita dapatkan. Siap, Bang. Ya, apalagi channel Pak Dosen Komit ini juga channel baru. Mohon doanya Siap. agar bisa lancar dan cepat mengikuti jejak YS Podcast ini. Siap. Ini senior saya. Jadi nanti kita di sahabat Pak Dosen Komit ya, selain kita ada ini segmennya Pak Yusron, ini kita segmennya jalan-jalan. Jadi kita Oke. jalan-jalan, ada yang ke kampus, ada yang ke sekolah, dan ini kita sekarang ke YS Podcast. Ya. Kita juga ada segmen review hardware dan software, Wow. ada tips and tricks, ya, ada tutorial, gitu Wah, ya. keren-keren ya. Kemudian ada juga komunitas dan event. Nah, jadi nanti mungkin kita akan jalani dan kita akan perbanyak konten-konten di bidang itu. Siap. Intinya kita ingin berbagi bagaimana di bidang komputer dan IT di masyarakat. Oke. Ya, itu aja, dan kita ingin di konten ini ya kita akan kolaborasi dengan Pak Yusron melalui YS Podcast, bagaimana agar satu konten bisa menjadi dua sisi yang berbeda, Iya. baik di channel Pak Dosen Komit maupun di channel YS Podcast. Ya. Dan semoga bisa berbagi kita, Pak Yusron, Amin. buat Amin, Bang. teman-teman yang Ya. baru seperti channel kami ini, baru Siap. akan memulai Ya. dan bisa mengikuti jejak YS Podcast. Amin. Ini juga belum seberapa. Ya. OTW sukses semua. Ya, amin. Ya, OTW sukses semua. Yang jelas buat kontennya dulu. Oke, ya. sip. Oke, terima kasih banyak Pak Yusron. Siap, Bang. Sudah kami hadir di YS Podcast-nya. Iya. Ya, salah satu keistimewaan buat kami untuk bisa hadir di sini, berbagi di sini. Semoga apa yang sudah kami bahas tadi bisa bermanfaat buat kita semua. Dari saya, dari channel Pak Dosen Komit, mengucapkan selamat menonton dan semoga bisa menginspirasi juga. Salam Komit. Salam komit ya. Salam komit. Ya, Sukses Pak Dosen. amin.